kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas karunia-Nya Tuhan telah memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di pagi hari ini. Saya Afifah Orahelisa yang akan menjadi moderator dari talk show kali ini dengan tema gagasan kebangsaan Indonesia in this Partition. Nah, kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh presentator hebat kita yaitu Roy Hanafi. Kepadanya kita berikan tepuk tangan. Baik, Roy Hanafi, apakah siap untuk ditanya-tanya ini? Ya, saya mungkin akan memberikan beberapa pertanyaan yaitu untuk saudara Roy Hanafi. Yang materinya ini masih mencakup di Indis Partition. Nah, untuk pertanyaan pertama ini, siapa sih pendiri dari Indis Partition ini? Jadi pendiri Indis Partition ini didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh 3 serangkai yang bernama yaitu FE, Does, Dekker dan Dirja Setiabudi, Cipto Mangkukusumo dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. MAIP ini merupakan partai politik pertama di Indonesia yang secara terbuka mencetuskan gagasan kebangsaan Indonesia. Baik, kurang lebih seperti ini. Ya. Ya, lalu untuk pertanyaan kedua ini, apa salah satu aspek utama dari gagasan kebangsaan yang diperjuangkan oleh organisasi Indis Partition ini? Jadi salah satu aspek utama dari gagasan kebangsaan ini yang diperjuangkan oleh Indis Partition ini adalah pembebasan dari penindasan politik, ekonomi, sosial yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Partai ini memperjuangkan hak politik bagi penduduk pribumi, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pemerintah lokal dan nasional, serta hak untuk mengembangkan kebudayaan dan bahasa sendiri tanpa campur tangan dari pemerintah kolonial. Indis Partition juga aktif dalam mengadvokasi hak ekonomi bagi penduduk pribumi, termasuk akses yang lebih baik terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, dan keadilan sosial. Melalui program-programnya, partai ini berupaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial bagi rakyat Indonesia serta mengurangi disparitas antara penduduk pribumi dan penduduk Belanda. Baik. Untuk pertanyaan ketiga ini, apa salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh organisasi Indis Partition ini? Jadi tantangan ini salah satunya adalah yang dihadapi oleh Indis Partition ini represi dan penindasan dari pihak otoritas Belanda. Pemerintah kolonial tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer dan hukum untuk menekan gerakan nasionalis yang mengancam kekuasaannya. Pembubaran Indis Partition pada tahun 1931 merupakan buktinya nyata dari tindakan represi pemerintah kolonial terhadap gerakan-gerakan yang mengusung gagasan kemerdekaan. Lalu untuk pertanyaan keempat ini, bagaimana sih dari latar belakang dari organisasi Indis Partition ini? Jadi latar belakangnya Indis Partition ini merupakan salah satu entitas politik yang menjadi pionir dalam memperjuangkan gagasan kebangsaan Indonesia sejak awal berdirinya pada tahun 1912. Partai ini telah mengusung visi yang untuk menyatukan beragam suku, agama, dan budaya di Hindia Belanda menjadi sebuah entitas politik yang merdeka. Gagasan kebangsaan yang diusung oleh Indis Partition muncul sebagai respon terhadap penindasan dan ketidaksetaraan yang dialami oleh penduduk pribumi di
di bawah pemerintah kolonial Belanda. Lalu apa sih perjuangan dari organisasi Indispartis ini? Perjuangannya yaitu Indispartis ini dalam mewujudkan gagasan kebangsaan Indonesia merupakan sebuah perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Sejak awal berdirinya, partai ini telah menghadapi berbagai hambatan baik dari pemerintah kolonial Belanda maupun dari internal organisasi itu sendiri. Meskipun demikian, Indispartis ini terus melanjutkan perjuangannya dengan tekad yang kuat untuk meraih kemerdekaan dan persatuan bagi bangsa Indonesia. Ya, jadi sejak awal berdirinya ini partai ini tuh menghadapi banyak berbagai rintangan ya dari pemerintahan kolonial Belanda sendiri. Lalu Indispartis ini kan memiliki pengaruh yang cukup signifikan ya dalam perkembangan politik dari pergerakan nasionalisme di Hindia Belanda. Nah, apa sih yang mempengaruhi organisasi Indispartis ini? Jadi dampaknya itu yang dihasilkan oleh Indispartis ini adalah meningkatkan kesadaran akan identitas nasional Indonesia di kalangan masyarakat melalui kampanye politik, publikasi, dan aktivitas massa. Partai ini berhasil menggalang dukungan dari berbagai kelompok etnis yang budaya di Hindia Belanda untuk meraih kemerdekaan politik. Gagasan kebangsaan yang diusung oleh Indispartis ini memberikan inspirasi dan semangat bagi rakyat Indonesia untuk bersatu dan berjuang bersama demi kemerdekaan. Lalu untuk pertanyaan terakhir ini, apa saja sih contoh pengaruh dari organisasi Indispartis? Jadi contohnya itu pengaruh Indispartis ini tercermin dalam lahirnya organisasi nasional yang turut memperkuat gerakan nasionalisme di Indonesia. Partai ini memberikan dorongan dan inspirasi bagi berbagai kelompok masyarakat untuk membentuk organisasi-organisasi politik dan sosial yang memiliki visi dan misi yang sejalan dengan perjuangan Indispartis. Contohnya adalah Sarekat Islam yang didirikan pada tahun 1912 yang menjadi salah satu organisasi terbesar dalam pergerakan nasionalisme di Indonesia. Sarekat Islam mengadopsi banyak gagasan politik dan sosial yang diperjuangkan oleh Indispartis, termasuk tuntutan akan kemerdekaan politik dan kesetaraan bagi penduduk pribumi. Selain Sarekat Islam juga lainnya organisasi nasional lainnya seperti Partai Nasional Indonesia atau PNI dan Perserikatan Komunis di Hindia Belanda atau PKI dapat dikaitkan dengan pengaruh Indispartis. Para pendiri dan anggota organisasi ini seringkali terinspirasi oleh visi dan misi Indispartis dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kesetaraan bagi bangsa Indonesia. Partai ini tidak hanya menjadi pelopor dalam perjuangan nasionalisme di Indonesia, tetapi juga menjadi katalisator untuk kelahiran berbagai organisasi politik dan sosial yang berperan penting dalam perjalanan sejarah Indonesia. Jadi sebelum adanya Indispartis ini, istilah Indonesia ini tidak begitu umum digunakan dalam konteks politik maupun akademik. Jadi sebagian besar penduduk Hindia Belanda itu pada masa itu lebih mengidentifikasi diri mereka berdasarkan suku, agama, atau daerah asal. Namun melalui kampanye politik dan publikasi yang dilakukan oleh Indispartis ini, istilah Indonesia ini mulai diperkenalkan dan digunakan secara luas untuk menyatakan kesatuan nasional bangsa Indonesia di bawah satu negara yang merdeka. Baik, untuk
materi yang telah disampaikan oleh presentator kita. Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Ya baik, mungkin kami di sini membuka sesi pertanyaan yang mungkin dari kawan-kawan sendiri ada apa ya istilahnya itu unek-unek untuk lebih tahu lagi mengenai Indispartis ini. Mungkin dari salah satu rekan-rekan ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baik, silakan untuk memperkenalkan diri dan berikan pertanyaannya. Ya, perkenalkan nama saya Nandiara. Izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan ya, yang pertama mulai dari latar belakang, pengaruh sampai perjuangannya. Lalu apa sih yang menyebabkan intinya berbubarnya organisasi Indispartis ini? Baik, apa dapat dijelaskan? Ya, coba diulang, apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan berhentinya atau bubarnya organisasi Indispartis? Baik, mungkin dari rekan-rekan ada yang ingin bertanya kembali. Cukup. Baik, untuk pertanyaan dari Ananda Mutiara, kami tampung terlebih dahulu untuk mencari jawabannya. Oh, boleh? Silakan untuk langsung jawab. Jadi Indispartis ini adalah sebuah partai politik yang didirikan pada tahun 1912 di Belanda sampai sekarang. Nah, faktor yang pertama yaitu adalah perpecahan internal. Jadi Indispartis mengalami perpecahan internal yang serius pada 1930-an. Perpecahan ini terutama terjadi antara kelompok yang ingin menggunakan cara kekerasan atau gerakan radikal dalam perjuangan politik dan kelompok yang lebih memiliki pendekatan damai dan diplomatis. Nah, yang kedua yaitu represi kolonial. Pemerintah Hindia Belanda pada saat itu menanggapi gerakan politik yang menuntut kemerdekaan dengan represi yang keras. Partai-partai politik pribumi seperti Indispartis seringkali menghadapi penindasan, penangkapan, dan pembubaran oleh pemerintah kolonial. Yang ketiga yaitu perkembangan politik yang lain. Selama periode yang sama terjadi perkembangan politik yang lain menjadi pesaing bagi Indispartis, misalnya seperti Sarekat Islam dan Partai Komunis Indonesia menjadi salah satu populer dan mendapatkan dukungan yang lebih luas dari kalangan pribumi. Baik, untuk jawabannya apakah dapat dimengerti kepada Anda? Baik, untuk pertanyaan kedua mungkin ada yang ingin mengeluarkan unek-uneknya atau kepo dengan Indispartis ini. Baik, silahkan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatiristani. Bertanya ya, seperti tadi pemateri bilang tentang runtuhnya nih. Ini masih berkaitan sih. Pada saat runtuh, tadi saya sempat baca gitu di artikel pada saat runtuh, Deus ini memberikan pesan gitu bahwasanya anggota Indispartis ini pindah haluan ke perkumpulan namanya insulin. Nah itu kenapa gitu? Apakah benar gitu yang artikel yang saya baca, dan apakah yang latar belakang kenapa gitu mereka pindah ke perkumpulan tersebut gitu? Mungkin dapat diulang lagi tadi di perkumpulan apa? Bacanya nggak tahu di insulin. Coba apakah mau langsung dijawab atau mencari? Baik, sambil menunggu jawaban mungkin ada yang ingin bertanya kembali.
persatuan di antara berbagai kelompok etnis untuk mencapai perubahan sosial dan politik. Mereka berjuang untuk mengakhiri diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh orang-orang pribumi di bawah pemerintah kolonial Belanda. Meskipun perkumpulan insulin berperan penting dalam membentuk ini seperti perpecahan internal dan perbedaan pendekatan politik menyebabkan pecahnya partai tersebut pada 1930. Perkumpulan insulin dan Indis Party secara umum memiliki peran penting dalam sejarah perjuangan politik di Hindia Belanda dan mereka memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan nasionalisme Indonesia. Jadi benar ya ada perkumpulan tersebut. Iya. Jadi pada saat runtuhnya Indis Party berarti mereka dialihkan ke perkumpulan. Iya. Baik, mungkin ada yang ingin menambahkan atau memberikan pertanyaan kembali? Ya, silakan. Iya, mau nambahin sedikit ya, yang saya ketahui tentang Indis Party itu dengan kemundurannya. Jadi kan Indis Party ini awalnya kan memang didirikan dari sebuah koran yang Express yang mana didirikan oleh Dos Dekker dan juga Cipto Mangunkusumo ya pada awalnya. Nah, terkait kemundurannya yang saya ketahui ya pada tahun 2013 ini Surya Diningrat atau Ki Hajar Dewantara ini pernah menuliskan sebuah artikel yang berjudul Seandainya Aku Seorang Belanda gitu, yang membuat birokrat-birokrat Hindia Belanda ini marah gitu. Akhirnya ketika serangkai yang memang pendiri Indis Party ini dibubarkan, diasingkan ke Belanda, dan itu juga menurut akhirnya sebuah Indis Party yang dimana kemunduran Indis Party terlihat ketika memang ketiga orang serangkai ini diasingkan ke Hindia Belanda. Nah, pada akhirnya kenapa akhirnya Indis Party ini berubah haluan atau namanya menjadi insulin, karena memang ingin terus ada gitu, dan juga gaya ini dibubarkan oleh Hindia Belanda. Akhirnya Indis Party ini berubah namanya haluannya menjadi insulin. Terus yang saya tahu ya sedikit mengenai Indis Party. Jadi ada suatu episode dulu gitu, keluarnya sebuah surat kabar atau apa namanya tulisan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara yang berisikan sebuah tulisan yang memang apa namanya mencetuskan bahwa ya satir-satir terhadap Hindia Belanda. Akhirnya ya memang birokrat Hindia Belanda tersentuh gitu ya, dan juga marah lah ibaratnya, dan akhirnya diasingkan. Itu sih yang jadi poin ukur daripada kemunduran Indis Party di tahun 2013. Cukup sih untuk tambahannya. Baik, terima kasih untuk Muhammad Ridam atas tambahan materinya. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya kembali terkait materi pada hari ini. Baik, cukup ya, mungkin segitu saja pertanyaan dari rekan-rekan sekalian pada hari ini. Jadi meskipun Indis Party ini dibubarkan pada tahun 1931, warisan dan kontribusi Indis Party ini terus mempengaruhi dinamika politik dan kesadaran bangsa Indonesia hingga pada hari ini. Partai ini telah membawa isu politik Indonesia ke panggung internasional dan berperan dalam pembentukan pemikiran politik serta pembangunan institusi politik di Indonesia. Pengaruh mereka juga tercermin dalam lahirnya berbagai organisasi nasional yang turut memperkuat gerakan nasionalisme di Indonesia. Mungkin cukup dari presentator kami yaitu Roy Hanafi serta saya moderator izin undur diri. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 21 menit. Dikembangkan lagi narasi.
Izin menambah lagi ya. Seperti gagasan kebangsaan Inggris Partit. Salah satunya yaitu persatuan bangsa. Inggris Partit memperjuangkan persatuan seluruh rakyat Hindia Belanda tanpa memandang ras, etnis, dan agama. Hal tercantum dalam semboyan Inggris Partit ini, Indi for Indians, yang berarti Hindia untuk orang Hindia. Yang kedua itu nasionalisme. Nasionalisme ini menumbuhkan rasa cinta tanah air dan kebangsaan di kalangan rakyat Hindia Belanda. Nasionalisme Inggris Partit diwujudkan dengan penggunaan istilah Indonesia sebagai nama tanah air dan Inggris sebagai identitas bangsa. Yang ketiga yaitu Swaraj. Inggris Partit memperjuangkan pemerintah sendiri bagi rakyat Hindia Belanda. Inggris Partit mencita-citakan pemerintah yang demokratis dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat yaitu kerjasama. Inggris Partit mendorong kerjasama antara orang-orang Indonesia dan Bumi Putra untuk mencapai kemerdekaan. IP ini meyakini bahwa persatuan dan kerjasama antara golongan merupakan kunci untuk mencapai kemerdekaan. Perjuangan Inggris Partit yaitu penerbitan surat kabar. IP mendapat surat kabar The Express dan Hertfordshire untuk menyebarkan gagasan-gagasan kebangsaan dan mengkritik kebijakan pemerintah Hindia Belanda. Yang kedua, pertemuan dan rapat umum. Inggris Partit mengadakan pertemuan dan rapat umum untuk menggalang massa dan meningkatkan kesadaran politik rakyat. Yang ketiga, petisi. Inggris Partit mengajukan petisi kepada pemerintah Hindia Belanda untuk menuntut reformasi politik dan sosial. Cukup sih dari teman-teman, silakan yang ingin menambahkan gitu, atau bertanya lagi. Nanya? Iya. Baik, dipersilakan. Iya sih, ini buat jadi bahan diskusi aja gitu. Kan Inggris Partit kan memiliki 3 serangkai, ada Dos Dekker, ada Kiajar Bandara, dan juga ada Cipto Mangunkusumo ya. Nah, Ernst Dos Dekker ini kan adalah sebuah orang atau keturunan Belanda ya, yang dimana memang beliau ini dilahirkan oleh orang Belanda gitu. Tapi kemudian Ernst Dos Dekker ini kemudian memperjuangkan hak kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, lantas kenapa seorang yang emang orang Belanda ini akhirnya memperjuangkan gitu kemerdekaan Indonesia? Terus yang jadi pertanyaannya. Iya, jadi kan Ernst Dos Dekker ini kan seorang Belanda ya, yang memang tinggal di Indonesia, menetap dan akhirnya memperjuangkan gitu kemerdekaan Indonesia. Lantas mengapa gitu Ernest ini punya pikiran yang memang yang memang akhirnya untuk memerdekakan Indonesia gitu?
Ya, baik. Ini ada salah satu rekan yang ingin menjawab dari pertanyaan Muhammad Ridam. Kemudian saya persilahkan. Ya, perkenalkan saya Syarif Isma. Izin jawab sedikit pemahaman saya mengenai latar belakang Dawes Daer ini, yang kenapa pada akhirnya Dawes Daer ini ingin memunculkan rasa nasionalisme terhadap rakyat pribumi, sedangkan dia sendiri aja keturunan Belanda gitu kan. Saya baca di artikel bahwasanya Dawes Daer ini resah gitu pada pemerintah Belanda yang membeda-bedakan antara pribumi dengan Belanda itu sendiri. Walaupun dia juga merupakan keturunan Belanda, tapi kemungkinan terbesarnya dia juga kena imbasnya gitu daripada perlakuan Belanda yang membeda-bedakan status sosial itu. Jadi ya itu kemungkinan besarnya dia kemungkinan besarnya dia kena dampaknya gitu daripada pembedaan status sosial yang diterapkan oleh pemerintah Belanda ini. Karena jika baca di artikel ini, alasan Dawes ketika mendirikan Indis Partis bersama dua orang rekan itu
merasa ganjil gitu atas diskriminasi yang dilakukan oleh orang Belanda terhadap pribumi dan yang membedakan status sosial itu gitu. Itu sih sedikit ya. Ya baik, apakah dapat menjawab pertanyaan dari Muhammad Ridam? Ada tambahan dari presentator? Sedikit tambahin ya. Jadi pemikiran Lasranya berkontribusi pada pergerakan nasional Indonesia dan akhirnya memerdekakan negara ini. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama yaitu kesadaran identitas dan keadilan. Yang kedua pendidikan dan pengaruh pengetahuan. Yang ketiga organisasi politik dan aktivisme. Yang keempat yaitu kolaborasi dengan pemimpin nasionalis. Lalu pemikirannya, aksi politiknya dan kolaborasinya dengan tokoh-tokoh nasionalis. Ernest Dawes Dekker berkontribusi dalam membangun kesadaran nasional, mobilisasi massa, dan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Ya baik. Mungkin di sini kami akan menampilkan salah satu video yang berkaitan dengan Indis Party. Share, like, and Indis Party merupakan organisasi politik yang anggota-anggotanya berasal dari keturunan campuran Belanda, Indo-Belanda, dan orang asli pribumi. Munculnya organisasi ini karena adanya sejumlah golongan Indo-Belanda yang dianggap lebih rendah kedudukannya daripada orang Belanda asli. Secara hukum, mereka itu masuk dalam bangsa kelas 1 karena kedudukan ayahnya yang orang Belanda. Namun demikian, secara sosial, karena dulunya orang pribumi, mereka dianggap lebih rendah oleh golongan Belanda tokoh. Sejumlah orang dari golongan Indo-Belanda kemudian mendirikan perkumpulan Indis Party. Dawes Dekker yang kemudian berganti nama Dr. Daniel Setiabudi berkeinginan untuk melanjutkan Indis Party sebagai organisasi politik yang kuat. Keinginan Dawes Dekker itu semakin menguat saat ia bertemu dengan Dr. Tito Mangunkusumo dan Suwati Suryani atau dikenal dengan nama Binaga Dewan Rahat. Mereka kemudian dikenal dengan sebutan tiga Rampan. Dawes Dekker adalah ibu Edward Dawes Dekker atau Murtatuli, seorang penulis Max Havelaar yang membela keterlibatan dalam masa perang paksa. Dia seorang campuran ayah Belanda dan ibunya Indo. Pengalaman hidupnya itulah yang menjiwai gerak politiknya. Kedekatannya dengan buruh perkebunan kopi saat ia menjadi pengawas perkebunan di Jawa yang menjadi alasan pemerintah kolonial Belanda untuk komunikasi. Kondisi itulah yang mendorong dia untuk mendirikan organisasi yang bertujuan mendapatkan kemerdekaan bagi pribumi, istilah Indonesia pada waktu itu. Bersama-sama dengan Suwati Suryadiningrat dan Cipto Mangunkusumo maka dibentuklah Indis Party pada tahun 1912. Keinginan Indis Party untuk mewujudkan cita-citanya itu mendapat respon positif dari masyarakat saat itu. Keanggotaan Indis Party berkembang dengan pesat. Sebagai seorang koresponden surat kabar di lokomotif di Semarang, kemudian harian Surabaya Handelsblad, Batavia Nieuwsblad, dan akhirnya di majalah Ethisprit dan surat kabar The Express, Dawes Dekker dengan mudah dapat mengutarakan gagasannya. Dia berpendapat hanya melalui kesatuan aksi melawan kolonial dapat mengubah sistem yang berlaku. Ia juga berpendapat bahwa setiap gerakan politik haruslah mempunyai tujuan, yaitu
Pendapat kedua yang kemudian ditulis dalam hadis skrip dan berekspres kedekatan Rosdeka dengan pelajar Sofia di Jakarta membuka peluang bagi pemuda terpelajar saat itu untuk menuangkan gagasan-gagasan mereka dalam surat kabar Batavia News Live saat ia menjadi redaktur surat kabar itu. Pengaruh Budi Utomo juga mendasari jiwa Rosdeka saat dia melakukan propaganda ke seluruh Jawa dari tanggal 15 September hingga 3 Oktober 1912. Dalam perjalanannya itu, dia menyelenggarakan rapat-rapat dengan elit lokal di Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Surabaya, Tegal, Semarang, Pekalongan, dan Cirebon. Dalam pertemuannya dengan para tokoh elit Budi Utomo itu, Rosdeka mengajak membangkitkan semangat golongan bumi putra untuk menentang penjajah. Kunjungannya itu menghasilkan tanggapan positif di kota-kota yang dikunjunginya. Dari itulah Indis Party kemudian mendirikan 30 cabang dengan jumlah anggota 730 orang. Kemudian terus bertambah hingga mencapai 6.000 orang yang terdiri dari orang Indo dan bumi putra. Dalam anggaran dasar Indis Party disebutkan untuk membangun patriotisme bangsa Hindia kepada tanah airnya yang telah memberikan lapangan hidup dan menganjurkan kerjasama untuk persamaan ketatanegaraan guna memajukan tanah air India dan untuk mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Bagi pemerintah kolonial, keberhasilan Indis Party mendapat simpatisan dari masyarakat merupakan sesuatu yang berbahaya. Organisasi itu kemudian dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan berbahaya pada pertengahan 1913. Pemimpinnya kemudian ditangkap dan dibuang. Rosdeka diasingkan ke Timor, Ipan. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bekamun. Suwati Surya Indra dibuang ke Bangka. 3 serangga itu kemudian lantas dibuang ke negeri Belanda. Pembuangan 3 serangga itu membawa dampak luas, tidak saja di Hindia Belanda, akan tetapi juga di negeri Belanda. Di Hindia Belanda, keberadaan mereka semakin mendorong bumi putra untuk memperjuangkan hak-haknya. Sementara di negeri Belanda menjadi perdebatan politik di kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Belanda tentang pergerakan rakyat Indonesia. Karena alasan kesehatan, pada 1914 Cipto Mangunkusumo dipulangkan ke Indonesia. Rosdeka juga dipulangkan pada 1917. Dan Ki Hajar Dewantara dipulangkan pada tahun 1918. Setelah Indis Party dibubarkan dan pimpinannya menjalankan pembuangan, organisasi itu lantas kemudian bernama Insulinde. Namun organisasi itu kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Kemudian tahun 1919 berganti nama menjadi National Indis Party (NIP). Ki Hajar Dewantara kemudian mendirikan perguruan taman siswa sebagai badan perjuangan kebudayaan dan perjuangan politik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, baik. Mungkin itu sedikit cuplikan atau sedikit materi dari pemaparan materi tentang Indis Party. Nah, mungkin ya, jadi untuk sedikit rangkuman dari materi yang sudah dijelaskan oleh presentator serta pemaparan materi dari video tersebut, Indis Party ini merupakan partai yang bertujuan untuk memperjuangkan hak politik dan sosial bagi masyarakat Indo-Eropa. Nah, motivasi utamanya ini adalah kesadaran akan ketidaksetaraan dalam perlakuan dan kesempatan bagi orang Indo-Eropa di bawah pemerintahan kolonial Belanda. Mereka mengalami diskriminasi dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, di mana mereka sering diabaikan atau dianggap sebagai kelas yang lebih rendah dibandingkan dengan warga Belanda keturunan asli. Indis Party memperjuangkan hak-hak politik yang sama seperti warga Belanda, termasuk hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Mereka juga menuntut kesempatan yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, dan akses ke fasilitas publik. Gerakan ini mendesak pemerintah kolonial untuk mengakui dan menghormati hak-hak asasi manusia
manusia bagi semua penduduk Hindia Belanda tanpa memandang keturunan atau ras. Nah, partai ini juga menggunakan media cetak dan pidato-pidato politik untuk menyebarkan ide-ide mereka dan membangkitkan kesadaran politik di kalangan masyarakat Indo-Eropa. Namun gerakan ini menghadapi tantangan besar dari pemerintah kolonial yang cenderung menindas dan membatasi kegiatan politik yang mengancam kekuasaannya. Ya, jadi cukup sekian dari materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak saya narasumber. Anda belum siap ya. Harus buat makanan dulu. Biar tahu apa yang harus dibicarakan. Gimana di grup belum ada? Oh, belum dengar Saya nggak tahu. baru gini ya Pak. Membagikan naskah materinya. Moderator komunikasi 1 jam kegiatan itu harus memuat apa aja, sehingga dapat dipahami apa yang diinformasikan. Nah, gagasan awal ini separtis itu sebenarnya apa teman-teman? Mereka itu kan 2 tokoh lainnya itu kan jebolan dari BO, bimbingan orang tua. Silakan yang menyajikan Remor TV cari kemewahan angka 19. Kemewahan masa Hindia Belanda tahun 1912 ya. Silakan presenter maupun moderator boleh di layar nanti dibuat apa namanya template presenternya ya. Kemudian waktunya